Hadapi Newcastle United, Manchester City masih tanpa Erling Haaland. Manchester City kembali harus bermain tanpa pencetak gol terbanyak mereka Erling Haaland, ketika mereka menghadapi Newcastle United akhir pekan ini, tetapi Kevin De Bruyne bisa tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, kata Pep Guardiola pada Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024. Haaland, dengan 14 gol Liga dalam 15 pertandingan, adalah pencetak gol terbanyak di Premier League bersama pemain Liverpool, Mohamed Salah. Tetapi, Haaland terpaksa absen dari 8 pertandingan terakhir City di semua kompetisi karena cedera kaki. Ada kabar lebih baik mengenai De Bruyne yang mengalami cedera hamstring pada hari pertama musim melawan Burnley. De Bruyne tampil untuk pertama kalinya ketika masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan Manchester City di Piala FA atas Huddersfield Town akhir pekan lalu. Guardiola memberikan tanggapan positif ketika ditanya apakah sang gelandang bisa menjadi starter dalam pertandingan tandang hari Sabtu, tanggal 13 Januari tahun 2024 ke kandang Newcastle. Jack Grealish sakit, mudah-mudahan hari ini dia kembali. Erling Haaland absen dan John Stones absen. Saya pikir itu sudah semua. Ya, dari apa yang saya lihat kemarin, dia Kevin De Bruyne dinamis, dan menit bermainnya lebih baik dibandingkan sesi latihan sebelum pertandingan melawan Huddersfield. Dia semakin membaik sekarang, dia akan mendapat libur beberapa hari setelah pertandingan ini dan bisa berlatih di Abu Dhabi agar menjadi lebih baik selama beberapa bulan ke depan. Bukti kekompakan skuad Manchester City. Seniornya jadi teladan banget. Kevin De Bruyne dan Kyle Walker dilaporkan mengadakan pembicaraan penting dengan skuad menyusul hasil buruk tim yang tidak bisa dipahami. Menghadapi serangkaian hasil yang buruk yang membahayakan upaya mereka meraih gelar Liga Primer keempat berturut-turut, kelompok kepemimpinan inti City, yang dipimpin oleh Walker, De Bruyne, Ruben Dias, Rodri, dan Bernardo Silva, mengadakan pertemuan skuad penting bulan lalu. Tujuannya adalah untuk menanamkan komitmen kolektif untuk menghindari sikap playing victim atau membuat alasan atas penurunan performa mereka yang membuat mereka terpuruk dengan 3 hasil imbang berturut-turut di Liga Primer melawan Chelsea, Liverpool, dan Tottenham Hotspur. Dalam sebuah wawancara dengan Telegraph Sport, Nathan Ake mengungkapkan, "Kami mengadakan pertemuan besar yang diselenggarakan oleh para kapten dan kami melakukan pembicaraan yang baik satu sama lain. Bukan untuk saling menyalahkan tetapi sejujurnya setiap orang harus melihat diri mereka sendiri untuk merenungkan apa yang bisa kami lakukan dengan lebih baik karena ini bukan yang kami inginkan. Kami ingin memenangkan pertandingan dan membuat musim kembali berjalan dan kami harus melakukannya sekarang selagi masih banyak pertandingan tersisa. Masih ada waktu untuk melakukannya karena kami lebih memilih melakukan perbincangan saat itu daripada 5 minggu lagi ketika kami bisa saja tertinggal lebih jauh. Kami tahu kami tidak bermain terlalu buruk, tapi kami tidak mendapatkan poin dan kami semua berharap satu sama lain bahwa kami mendapatkan poin. Kami bertahan lebih baik dan melihat pada diri sendiri mengapa kami kebobolan begitu banyak gol. Kami kebobolan belum tentu dari gol-gol yang bagus, banyak yang berupa defleksi atau hal-hal semacam itu, tapi itu tetap terjadi jadi kami bertanya mengapa itu terjadi tahun ini dan bukan tahun lalu. Kami berbicara satu sama lain tentang hal itu untuk mencoba memahami dan memastikan semua orang mempunyai pemikiran yang sama bahwa kita tidak sekadar playing victim menyalahkan kebobolan defleksi atau momen sulit. Prediksi Newcastle vs Manchester City tanggal 14 Januari tahun 2024. Newcastle akan menjamu Manchester City di St James Park pada pekan ke-21 Premier League 2023/2024. Pertandingan Newcastle vs Man City ini akan kick-off Minggu, tanggal 14 Januari tahun 2024, jam 0.30 waktu Indonesia Barat, live di SCTV dan live streaming di video. Newcastle dan Man City sama-sama menang meyakinkan pada laga terakhirnya, yakni di babak ketiga FA Cup. Newcastle menang 3-0 di kandang tim Divisi 2 Sunderland, sedangkan Man City menang 5-0 saat ditantang tim Divisi 2 lainnya, Huddersfield Town. Dalam laga kontra Huddersfield,
Man City sudah kembali diperkuat Kevin De Bruyne yang baru pulih dari cedera panjang. Hanya main selama 33 menit, dia langsung merancang satu assist, yakni untuk gol penutup Man City oleh Doku. Man City masih sempurna sejak menjuarai Piala Dunia antar klub 2023. Dalam 3 laga, Man City selalu menang. Dalam 3 laga, anak-anak asuh Josep Guardiola juga mencetak total 10 gol dan hanya sekali kebobolan. Man City menundukkan Everton 3-1 dan Sheffield United 2-0 di Premier League, serta meremukkan Huddersfield di FA Cup. Apakah Newcastle akan menjadi korban mereka yang berikutnya? Prediksi starting 11 Manchester City. 4-2-3-1, Ederson, Gvardiol, Ake, Diaz, Walker, Kovacic, Rodri, Doku, Foden, Silva, Alvarez. Prediksi skor akhir, Newcastle 1-2 Manchester City. Sergio Gomez menolak pindah setelah berdiskusi dengan Pep Guardiola. Gomez berada dalam urutan teratas musim ini, hanya tampil 2 kali di Premier League sejauh ini sepanjang paruh pertama musim 2023/24, meski ia menjadi satu-satunya bek kiri alami di klub. Pemain berusia 23 tahun itu pindah ke Etihad setelah 1 tahun bersama klub Belgia Anderlecht. Namun meski diberi label sebagai calon pemain tim utama di masa depan, Gomez mendapati dirinya sebagai pilihan nomor 3 di posisi bek kiri di belakang Josko Gvardiol dan Nathan Ake. Beberapa laporan menyatakan bahwa pemain Spanyol itu akan mencari peluang yang lebih baik di jendela transfer Januari karena ia ingin mendapatkan lebih banyak waktu bermain di paruh musim terakhir. Namun, laporan baru dari Sports Witness mengungkapkan bahwa, setelah berdiskusi dengan bos City Pep Guardiola, Gomez kini kemungkinan besar akan tetap berada di Etihad selama sisa musim ini. Raksasa Serie A AC Milan dikatakan sangat memperhatikan Gomez menjelang jendela musim dingin, tetapi Pep Guardiola tampaknya telah meyakinkan sang pemain untuk tetap menjadi anggota skuadnya di masa depan. Tidak ada indikasi waktu bermain yang dijanjikan untuk pemain sayap tersebut, namun dengan skuad City yang sudah sedikit, pemain-pemain pinggiran bisa dipanggil seiring musim berjalan menuju musim semi dan The Blues bertarung di berbagai lini. Gomez masih terikat kontrak di Manchester City hingga 2026. Maybe I should not give up without